Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam kasih Kristus, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan, bahkan hari-hari yang baru di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Di dalam firman Tuhan dituliskan bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memanggil orang berdosa. Sekali lagi, Tuhan memanggil orang berdosa. Bukan perkara mudah bagi siapapun untuk meninggalkan pekerjaan yang selama ini yang menjadi sumber penghasilan, kemudian lalu membuat keputusan mengikut Tuhan, ya, yaitu seorang Matius. Ya, kita melihat latar belakang kehidupan Matius itu, bagaimana hidupnya, ya dia meninggalkan pekerjaan ya sebagai pemungut cukai, dan dia mengikuti Tuhan ketika Tuhan menjumpai di rumahnya. Matius pasti terlebih dahulu menghitung untung ruginya atau menghitung resiko ya yang harus ditanggung sebelum membuat pilihan yang sangat berdampak bagi kehidupannya. Yang pasti selain harus kehilangan pekerjaan, ia juga kehilangan penghasilan yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Matius ketika memutuskan diri untuk mengikut Tuhan, maka dia merasa kehilangan pekerjaan yang besar, kehilangan penghasilan juga yang besar. Ya, bagaimana dia bisa mengumpulkan uang sehariannya, misalnya kalau seharian 30 juta dikali 30 hari misalnya. Wah, ini luar biasa, dia bisa bersedia untuk meninggalkan pekerjaan. Dia tidak memikirkan masa depannya, keluarganya, kebutuhannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun ternyata tidak ada keraguan ya sedikit pun di dalam diri Matius. Dia tidak ada bimbang dan ragu ya terhadap tugas dan pekerjaan, penghasilan dan lain sebagainya. Ketika Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku," ya, ia pun langsung mengikut dia, ya. Dia tidak memikirkan dampaknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak memikirkan ke depannya, bagaimana kehidupan selanjutnya. Ya, dia tidak mau tahu terhadap apa akibat dari tinggalkan pekerjaan dan memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, perubahan besar terjadi dalam dirinya, Bapak Ibu. Ia mengalami kehidupan yang baru, ya, kehidupan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi,
Matius yang dulunya dikucilkan ya, dijauhi dan dimusuhi oleh banyak orang, kini telah diterima ya dalam suatu komunitas, bahkan ia diangkat menjadi anak-anak Allah. Ia yang biasanya menggunakan alat tulisnya untuk menulis ya jumlah pemasukan uang ya, per minggu, per hari, per minggu, per bulan, dan per tahun, ia dapatkan dari pemungut pajak. Kini alat tulisnya Tuhan ya, Tuhan pakai untuk sebuah rencana yang besar ya, yaitu menjadi mitra kerjanya Tuhan. Injil Matius adalah buktinya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak seorang pun akan menduganya. Seorang pemungut cukai ya, yang punya reputasi buruk di mata masyarakat, dicap kejam ya, kikir dan berdosa, akhirnya menjadi seorang penulis Injil. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi sebuah karya yang bernilai kekal ya, yang dibaca umat manusia di sepanjang sejarah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seburuk apapun masa lalu, kita jangan pernah merasa diri tidak layak untuk datang kepada Tuhan, karena tangan Tuhan selalu terbuka Bapak Ibu, menyambut, menerima, dan memulihkan saya dan saudara. Tuhan memang sangat membenci semua jenis kejahatan, dosa ya, yang namanya bertentangan dengan Tuhan, tetapi Ia mengasihi pribadi kita sekalian dengan maksud agar kita berbalik ya, dan bertobat dari kejahatan seperti Matius ya, seperti Matius mendapatkan kasih dan anugerah berlimpah dari Tuhan Yesus yang nilainya tak bisa dibeli dengan harta apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terakhir di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, mari kita akan baca secara bersama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih, selamat pagi, selamat berkarya buat Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Terima kasih. Shalom.